buat apa sih sekolah tinggi? Ya. Ya, buat apa kita kuliah tinggi-tinggi capek-capek gitu-gitu. Ujung-ujungnya nanti ketika sudah jadi istri, bakal jadi apa? Bakal jadi ibu rumah tangga aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para sahabat Mahasantri dan seluruh penonton yang telah menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Sedikit memperkenalkan, podcast kita kali ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Wanita, salah satu kementerian Dewan Eksekutif Mahasantri Mahat Ali Hashim Asy'ari. Di sini saya, Zulfa Nuril Lailatul Siam sebagai host, akan menemani kalian semua beberapa menit ke depan untuk memandu podcast kali ini dengan tema Perempuan Produktif, Membangun Rutinitas dan Self-Discipline. Tema ini diangkat karena produktivitas perempuan kerap dimaknai sebagai tuntutan untuk selalu aktif, kuat, dan terlibat dalam banyak hal. Padahal, tidak seperti demikian, di mana perempuan harus mengikuti banyak hal untuk terlihat produktif. Tapi, bagaimana seseorang mampu mengelola waktu, energi, serta peranannya secara sadar dan penuh tanggung jawab. Serta dalam realitas yang tidak sedikit perempuan malah merasakan lelah dan tertekan karena membangun rutinitas yang salah dan menganggap itu produktif. Maka dengan demikian, kami mengadakan podcast ini dengan harapan kita semua bisa merefleksikan kembali bagaimana produktivitas yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita punya, sehingga kita tidak kehilangan empati terhadap diri kita sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah ditemani oleh narasumber kita, salah satu perempuan inspiratif yang juga produktif di berbagai hal, tidak hanya sekedar aktif. Beliau merupakan Kak Ziana Mumtazah. Kak Ziana Mumtazah ini sekarang merupakan perempuan yang aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya, beliau merupakan CO bidang pendidikan dalam komunitas Rumah Pemuda Inspiratif. Dan beberapa kali beliau menjadi duta seperti Duta Pemuda tahun 2021 dan Duta Kampus di tahun 2022 dan menjadi Putri Inspiratif di 2020. Selanjutnya, untuk langsung masuk pada pembahasan, saya akan menanyakan satu pertanyaan yang sederhana tetapi bisa menjadi pertanyaan yang krusial ketika kita tidak mendapati pertanyaan ini dalam mindset kita. Apakah pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut merupakan salah satu pertanyaan mengenai arti produktivitas itu sendiri. Jadi, apakah produktivitas atau produktif itu bisa diukur dari banyaknya kegiatan yang kita lakukan atau seharusnya ada standar tersendiri bagaimana kegiatan itu bisa dinilai sebagai kegiatan yang bisa kita sebut sebagai produktivitas gitu. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Ziana Mumtazah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang begitu luar biasa yang telah memberikan saya untuk platform podcast ini ya dari Mahat Ali. Terima kasih banyak. Salam kenal sebelumnya Mbak host yang begitu luar biasa. Menurut saya berbicara tentang produktivitas ya, apakah dinilai dari banyak kegiatan saja begitu? Iya. Nah, menurut saya itu produktivitas itu bukan hanya dilihat dari banyaknya kegiatan kita saja. Sekarang kan kalau kita melihat kegiatan itu ada kegiatan yang positif, ada kegiatan yang negatif. Kita pilah dulu nih. Jadi semisal kita melakukan banyak kegiatan tapi ranahnya ke negatif, ya itu berarti produktif tapi yang negatif. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita menjadi produktif tapi yang hal itu adalah yang mengarah kepada positif. Kita marginalisasikan dulu, kita kotakan dulu, kita fokusnya adalah produktif yang positif. Oke. Berbicara mengenai produktif, apakah melulu tentang banyak kegiatan?
Produktif itu adalah bagaimana kita itu tidak membiarkan diri kita menjadi seseorang yang stagnan atau diam di tempat, tidak melakukan pergerakan apapun, tidak melakukan perubahan apapun, ya. Jadi produktivitas menurut saya itu adalah ketika kita mampu melakukan suatu perubahan di dalam diri kita, baiknya atau beruntungnya kita ketika kita lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kan itu ada ininya ya, ada dalilnya gitu ya. Entah dalil atau apa nanti mohon dicek. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah golongan orang yang beruntung. Kalau barang siapa yang hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Dan yang terakhir, barang siapa yang sama aja nih hari ini sama hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Nah, produktif di sini itu bagaimana sih kita ini membuat standar kita, membuat diri kita itu menjadi orang yang beruntung dengan berusaha sebaik mungkin. Kita berubah dari awalnya yang buruk menjadi baik. Awalnya yang mungkin punya kebiasaan yang gak oke, jadi oke. Awalnya yang mungkin punya kebiasaan malas-malasan, jadi gak malas-malasan. Tidak harus perubahan itu yang besar seketika, tidak. Tetapi dilakukan secara kontinu, dilakukan secara istiqomah, itu lebih baik. Walaupun hal yang kita lakukan itu adalah hal yang kecil. Daripada kita melakukan sesuatu hal yang besar, tapi dilakukan sekali saja. Nah, itu bisa dibilang juga kita belum produktif juga, alias produktifnya adalah produktif apa ya, musiman ya. Jadi di hari-hari tertentu aja atau di waktu-waktu tertentu aja kita melakukan yang namanya produktif. Jadi apakah diukur dari kegiatan? Ya kegiatannya yang terpenting adalah kegiatan yang positif, entah dari segi muamalah, dari segi kegiatan ibadah, atau dari segi kegiatan yang lainnya. Begitu. Oke. Setelah kita tahu bagaimana tentang produktif itu sendiri, selanjutnya pasti timbul nih, bagaimana membedakan produktivitas yang sehat dengan ambisi yang merusak. Karena mungkin juga tidak sedikit dari kita yang ketika kita merasa kita sudah produktif, ternyata ada sisi-sisi ternyata itu hanya ambisi belaka yang bisa merusak hal-hal lain gitu. Iya. Bisa merubah arti produktif yang pada awalnya memang produktif jadi rusak semua gitu. Gimana nih Kak cara membedakannya? Oke. Cara membedakan apakah kita sebenarnya itu dinilai sebagai seorang yang produktif atau justru malah orang yang ambis ya. Kalau ambisinya itu adalah kita ibaratkan dalam bahasa Islamnya itu kan apa? Fasabiqul khairat ya. Berlomba-lomba semangat dalam kebaikan. Itu is okay sebenarnya. Cuman terkadang kita itu melupakan esensi dari apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu hanya butuh validasi dari orang banyak? Apa sih nilai yang kita lakukan begitu? Nah, kita juga harus memikirkan kapasitas atau kemampuan diri kita melakukan sesuatu. Jangan memaksakan sesuatu yang kamu sebenarnya tahu kapasitas itu sampai seberapa diri kita, tapi kamu memaksakan itu untuk kamu lakukan kayak gitu. Kecuali kalau kamu memang benar-benar expect atau apa namanya benar-benar menekuni bidang itu kayak gitu. Misalnya kamu nggak tahu caranya menyuntik orang gitu ya. Dokter gitu, kamu bukan dokter dan lain sebagainya. Tapi kamu sok-sokan pengen nyuntik orang ya kan itu bahaya ya. Kamu bukan seorang dokter, kamu sok-sokan mau apa namanya ngobatin orang, mau meresepkan obat dan lain sebagainya. Ya kamu harus belajar dulu kan. Bukan kok ujuk-ujuk kamu tuh memberikan resep atau mengobati orang kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita itu supaya produktif kita ini tidak bernilai ambis? Ya kita tahu tujuannya untuk apa, kemudian dalam melakukan itu esensinya untuk apa sih kayak gitu. Kalau kita kemudian untuk menanggapi ekspektasi banyak orang, itu kita bakal capek sendiri. Kenapa?
Karena tidak semua kepala itu sejalan dengan isi kepala kita. Dan kita ini adalah manusia biasa, hamba kita, ya kan? Iya. Kita tidak bisa menuruti semua isi hati dan semua isi kepala. Jadi lakukan saja kegiatan-kegiatan yang menurut kamu memang positif, membawa dampak, tapi tidak perlu ada melakukan tindakan kegiatan yang di dalamnya kita ada niatan untuk tervalidasi supaya oh aku loh aktivis, ya, Iya, oh iya. aku adalah orang yang pinter gitu, Iya. oh aku adalah orang yang keren gitu, biar dianggap begini begitu dan lain sebagainya. Kita akan capek kalau kita membrandingkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi niat kita sudah dibelokkan untuk dapat validasi dari banyak orang, kita akan capek sendiri. Karena nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Begitu. Oke. Ya, oke. Terus dengan demikian pasti kita juga bertanya-tanya nih Kak, apa sih batasan dari produktif itu? Apa ada gitu? Apa ada batasan untuk perempuan itu bisa menjadi perempuan produktif dan bisa mengeksploitasikan dirinya? Gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya ini ada konsep gender gitu ya, masuk Iya. ya. Iya. Karena Jadi tadi kan kita juga kementeriannya pemberdayaan wanita, iya, jadi betul. sedikit banyak membahas tentang. Betul. Jadi apakah ada batasan buat perempuan untuk produktif gitu? Sebenarnya kita diberikan fitur yang berbeda memang dengan laki-laki. Ya. Kekuatan dari segi fisik kita tidak bisa menampik kalau hal itu kita kalah dari laki-laki. Ya, setuju ya? Setuju. Jadi, tapi apakah dengan anugerah yang seperti itu, dengan takdir yang seperti itu, kemudian menjadikan perempuan terbatas ruang geraknya? No, tidak. Aku tidak sepakat ketika perempuan itu ruang geraknya justru dibatasi karena dia berlabel perempuan. Ya, memang di dalam Al-Quran itu kan ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. Tapi dalam hal apa dulu nih? Apakah dalam semua hal kehidupan? Apakah dalam hal apa? Kayak gitu kan. Nabi Muhammad saja itu mencontohkan istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Itu kan beliau memimpin Nabi Muhammad dalam bidang perdagangan, dalam bidang ekonomi. Nah, memang di dalam Islam itu pemimpinnya itu laki-laki, itu dalam hal apa? Oke, dalam hal ibadah sholat misalnya. Kita perempuan mau ngoyo, mau ngimamin para laki-laki, nggak boleh. Ya, secara takdir dan secara nas itu tidak boleh. Kayak gitu. Tapi kalau dalam hal pendidikan, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, dalam hal sosial dan lain sebagainya, kita perempuan tidak ada batasan untuk melakukan yang sama dengan yang dilakukan dengan para laki-laki. Jadi clear ya di sini, tidak ada batasan yang membuat laki-laki itu terbatas ruang geraknya untuk melakukan sesuatu yang dinamakan produktivitas kayak gitu. Gak apa-apa, lakukan saja. Yang penting adalah tidak menyalahi kodrat kamu sebagai perempuan, kemudian kamu berdampak baik buat sekitar kamu kayak gitu. Contoh, perempuan yang sudah menikah misalnya, dia pengen kerja, ya nggak apa-apa kerja, yang penting suaminya mengizinkan. Dan ingat, perempuan yang bekerja itu juga bukan tujuannya bukan untuk mencari nafkah, bukan, tetapi untuk memaksimalkan potensinya, untuk membuat dirinya berkembang juga, supaya supaya ada mindset tersendiri kalau ibu rumah tangga atau perempuan itu tidak hanya akan menjadi ibu rumah tangga aja, ya kan? Kan ada banyak tuh ungkapan-ungkapan, buat apa sih sekolah tinggi? Ya, buat apa kita kuliah tinggi-tinggi capek-capek gitu-gitu. Ujung-ujungnya nanti ketika sudah jadi istri, bakal jadi apa? Bakal jadi ibu rumah tangga aja. Nah, ingat ya, generasi yang cerdas, generasi yang baik, generasi yang emas itu juga dilahirkan dari orang tua yang cerdas. Orang tua di sini bukan hanya laki-laki aja, tapi ada peran perempuan. Nah, aku tidak bilang dari sisi kuliah atau menuntut ilmu tinggi-tingginya itu adalah penentu atau indikator utama untuk menghasilkan generasi yang cerdas, tidak. Tetapi itu adalah salah satu ikhtiar kita
untuk melahirkan atau membentuk generasi yang emas itu. Karena ibu itu tidak dapat dipungkiri bahwa ibu itu juga madrasah pertama buat anak-anaknya sebelum dia disekolahkan ke TK sampai kuliah lagi kayak gitu. Jadi perempuan apakah terbatas ruang geraknya? Enggak, apalagi zaman sekarang ya. Trennya menikah itu kan semakin turun ya. Malah lebih seneng kayak berkreasi, kemudian berkegiatan, kemudian berkarir. Itu tak rasa aku melihat fenomena sekitarku itu justru banyak perempuan-perempuan yang semakin berdikari dan berdaya. Begitu. Yang penting apa? Yang penting jangan jadi perempuan yang berdikari dan berdaya tapi arogan. Dalam artian melupakan fitrahnya dia sebagai perempuan. Kalau perempuan kan memang dalam Islam itu makmum ya. Makmum. Aduh, salah sebut nih. Makmum dari seorang laki-laki. Jadi yang terpenting adalah tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang perempuan, tapi tetap menggunakan potensinya dan apa yang ada di dalam dirinya dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Begitu. Oke. Dan untuk selanjutnya, lalu bagaimana kita bisa membangun disiplin tanpa kehilangan empati pada diri sendiri? Karena ini juga nggak bisa dipungkiri ya Kak, ketika kita udah nyaman dengan suatu kesibukan yang udah kita jalanin, mungkin tidak banyak juga kita tuh lupa sama bagaimana sih diri kita ini ketika kita sudah emang butuh istirahat dan lain sebagainya, itu pasti ada keluputan di kita. Nah, bagaimana untuk caranya kita nggak kehilangan empati tersebut? Oke. Kalau dalam dunia kerja itu ada yang namanya workaholic ya, atau gila kerja gitu ya. Terus ada yang namanya toxic productivity atau produktivitas yang toxic, atau yang justru dia itu bukan malah yang membuat suatu kebaikan gitu atau kebermanfaatan begitu, malah justru kita dapat beberapa keburukan atau hal yang nggak baik kayak gitu. Contoh misal kita punya semangat itu bagus ya, semangat kerja itu bagus, etos kerja itu bagus, kemudian kita semangat belajar itu juga bagus. Tapi di dunia ini memang kita itu wahyu pertama itu kan memang Iqra ya, kita disuruh belajar gitu ya. Tetapi kita juga harus bisa memanajemen waktu kita, kapan kemudian kita produktif soal belajar, soal ibadah, soal berkegiatan, dan soal-soal lainnya. Karena kita juga harus adil terhadap diri kita sendiri. Misalnya, karena ngebut banget atau karena ngebut banget terhadap sesuatu sehingga memaksakan diri untuk belajar sampai misalnya sampai sore, sampai pagi hari gitu-gitu. Kan itu kita tidak adil terhadap diri kita karena kita tidak membiarkan tubuh kita untuk istirahat. Jadi semangat dalam belajar, semangat dalam berkegiatan itu bagus, tapi ya kita jangan zolim terhadap badan kita ya. Jadi misalnya ada kesempatan untuk istirahat atau kemudian ada waktu untuk istirahat, ya kita harus bisa pinter-pinter memanajemen ya supaya nggak terjadi sakit. Kalau kita sakit, kita down, udah malah kegiatan-kegiatan selanjutnya kita nggak bisa merengkuh lagi kayak gitu. Jadi yang tahu kapasitas kita, yang tahu kekuatan kita itu diri kita sendiri. Jangan pernah memaksakan kemudian aku kuat kayak gitu. It's okay untuk bilang oke, aku hari ini cukup, aku hari ini mungkin gak bisa. It's okay untuk kita bilang tidak gitu loh, berani aja. Maksudnya jangan jadi orang yang gak enakan untuk menolak tugas dan sebagainya. Yang penting adalah kita tahu kekuatan kita sampai mana, jangan sampai itu justru membuat kita malah gak produktif selanjutnya karena ketiban sakit dan lain sebagainya gitu kalau menurut. Nah, ini untuk pertanyaan yang mungkin terakhir dan akan menjadi reflektif ya buat kita semua. Apakah nilai dari perempuan layak diukur dari seberapa produktif ia? Jadi apakah semakin perempuan itu terlihat produktif, maka value-nya akan semakin tinggi, atau tidak hanya dilihat dari keproduktivitasannya saja, value perempuan itu terlihat tinggi? Aku nggak sepakat sih. Aku nggak sepakat kalau value perempuan itu dilihat dari seberapa banyak kegiatannya, seberapa besar produktivitasnya, ya.
Kenapa seperti itu? Karena value perempuan itu indikatornya banyak, Mbak. Jadi hal-hal yang membuat seorang perempuan itu bervalue itu menurutku bukan hanya dinilai dari segi kegiatannya yang beragam atau kegiatannya yang banyak, tidak. Satu di antaranya, punya etika, punya moral, punya prinsip, punya tujuan visi hidup yang jelas, itu juga value. Ya, kita perempuan misalnya berani untuk bilang tidak, itu juga bervalue. Kita punya prinsip, itu juga value. Kemudian apalagi kita punya attitude, kita punya etika yang kita jaga, itu juga value. Apakah itu kegiatan? Enggak kan? Itu adalah nilai di dalam diri kita yang menjadikan kita juga bervalue. Tidak harus banyak kegiatan. Tetapi ketika kita mengimbangi yang di dalam diri kita, kemudian diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif tadi, ya kita jadi orang yang bervalue plus-plus kayak gitulah. Jadi nggak hanya kita genggam sendiri mengenai prinsip tujuan hidup, tapi kita implementasikan benar-benar. Kita membuat diri kita berdampak untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang sekitar kita. Kita menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu lebih luar biasa sekali. Jadi selain nilai hidup atau nilai moral yang kita miliki, tetapi kita juga mengimplementasikannya dalam masyarakat atau orang-orang sekitar kita, gitu. Ada contoh lagi nih, misalnya ini dalam suatu hubungan gitu ya. Ini banyak kan Gen Z gitu kan. Aku punya tips nih buat kamu ya. Kan lagi viral-viralnya apa, Mbak, menurut Samen yang sekarang itu? Yang terakhir viral banget yang mengikuti itu mungkin yang ini, yang dia memilih nikah muda dan meninggalkan kuliah dan menganggap itu suatu pencapaian terbesar dia. Oke. Yang lagi kamu ini nggak, Samen buka TikTok gitu nggak? Untuk beberapa saat terakhir. Oh enggak ya? Cuman yang terakhir mengikuti yang sampai itu aja. Oke. Nah sekarang yang lagi viral itu kan kasus-kasus perselingkuhan gitu ya. Iya, ikutin nggak kayak Inara, RK, pejabat dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan, aduh ini agak melenceng tapi ini menentukan kita value juga lah ya. Gak apa-apa ya dibahas dikit ya. Nah perempuan yang value itu adalah perempuan yang ketika dia tahu harga dirinya atau orang nggak respect sama dia tidak akan mengemis untuk orang itu tetap tinggal dan lain sebagainya. Nah, aku kepengen memotivasi nih teman-teman yang lihat ini ya, siapapun Gen Z, terutama bagi perempuan. Ketika kamu tahu pasangan kamu itu toksik, pasangan kamu itu menyakiti dirimu, anggap itu sebagai perlakuan yang menginjak harga diri dan value kamu. Ya, dan ingat-ingat ini. Siapapun tidak berhak untuk menginjak harga diri kamu. Ya, tidak ada yang boleh menginjak atau menghina harga diri kamu. Maka apa yang harus kamu lakukan? Harus tegas. Perempuan memang lembut, perempuan memang anggun, memang. Tapi ketika ada sesuatu yang mencederai nilaimu, value-mu, maka kamu juga harus tegas. Jangan lagi memberikan kesempatan, kemudian menoleransi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau kita menoleransi satu hal, membiarkan orang untuk menginjak harga diri kita dengan membiarkan mereka berbuat seenaknya di belakang kita dan sebagainya, artinya kita akan membuka pintu-pintu baru untuk menginjak harga diri yang lain. Nah, jangan sampai. Aku pengen Gen Z, siapapun yang nonton ini, kalau kamu lagi dalam masa atau dalam kondisi kamu lagi ada di dalam hubungan hubungan yang toksik begitu, ayo bangkit, ayo kemudian kamu jangan ragu untuk keluar dari lingkaran yang seperti itu. Begitu. Itu juga bervalue menurutku. Kenapa? Karena tidak semua perempuan itu berani berkata tidak, berani keluar dari lingkaran-lingkaran toksik seperti itu. Entah dari pertemanan, entah dari hubungan, entah dari apapun. Kayak gitu. Karena merasa kayak, nanti aku sama siapa, nanti aku temenan sama siapa, nanti circleku yang mana, begitu. Padahal kalau kita tidak dikerdilkan pikiran kita sebatas bahwa aku nggak sama aku nggak bisa gitu, insya Allah kita itu bakal melihat dunia secara lebih luas lagi.
begitu. Kemudian untuk terakhir, apakah mungkin ada closing statement nih, motivasi juga buat teman-teman tetap percaya diri untuk produktivitas melakukan beberapa hal dan juga itu tadi tidak meninggalkan empati pada diri sendiri. Mungkin ada sedikit tips atau bahkan motivasi aja. Oke. Menjadi orang penting itu baik ya. Tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Hidup itu pilihan. Kita yang memilih, kita yang menentukan. Apakah kita stagnan atau kita memilih hidup yang melakukan perubahan. Apakah kita berpangku tangan atau kita bergerak melakukan kemajuan. Itu semua ada di tangan kita, diri kita. Kalau tidak sekarang, kapan? Kalau bukan kamu, siapa? Gitu. Mungkin sedikit dari kita, mungkin hanya ini yang bisa kita bagikan kepada teman-teman sebagaimana yang kita harapkan. Semoga dengan adanya podcast kali ini kita semua bisa kembali merefleksikan bagaimana itu produktif dan bagaimana menjadi perempuan produktif yang tidak meninggalkan empatinya kepada diri sendiri. Saya Zulfanudis sebagai host pada podcast kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya dan semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.